Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Magdalena Imun dengan NIM 2003030019, kelas A semester 1 Prodi Sosiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester 1 pengantar Sosiologi. Nah, kita langsung pada tema yang pertama adalah apa itu sosiologi. Definisi sosiologi menurut para ahli. Yang pertama dari Pitirin Sorokin, di mana sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Kedua menurut Raucek dan Warren, di mana sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Ketiga Selo Marjan dan Selo Soemardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala sosial dengan gejala non-sosial. Kemudian yang kedua adalah masyarakat dan kebudayaan. Pertama, pengertian dari masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota dalam masyarakat. Selo Semarjan dan Selo Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta rasa dan karsa manusia. Kemudian poin yang ketiga adalah sosialisasi. Pertama, pengertian sosialisasi. Nah, apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah peranan-peranan atau roles. Peranan adalah perilaku diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi dalam suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain. Kemudian yang kedua adalah teori sosialisasi. Menurut George Herbert Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat dan pengambilan peran. Nah, dalam proses ini, orang akan belajar mengetahui peran yang harus dijalankan dan yang harus dijalankan oleh orang lain. Kemudian, agen-agen sosialisasi. Menurut Fuller dan Jacobs mengidentifikasikan agen-agen sosialisasi utama, yaitu keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan terutama. Terus teman-teman bermain atau kelompok sebaya, agen sosialisasi pada tahap permainan. Sekolah, media, massa, saat ini terutama televisi sebagai dewa pertama atau jalanin rahmat atau kejahatan pertama. Kemudian yang keempat adalah macam-macam sosialisasi. Berger dan Luckman memilah menjadi sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Kemudian sosialisasi sekunder. Proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Kemudian yang kelima, pola-pola sosialisasi. Jaeger memilahnya menjadi pertama, repressive socialization, di mana menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Kedua, participatory socialization, penekanannya pada interaksi, komunikasi lisan, anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak penting, keluarga sebagai generalisasi order. Kemudian tema yang keempat adalah interaksi sosial. Yang pertama, pengertian interaksi sosial.
Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara individu, antar kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Kedua, syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, kontak sosial, dan yang kedua adalah komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah bentuk interaksi sosial. Menurut Gilin dan Gilin memilahnya menjadi yang pertama, proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, yaitu suatu proses di mana per orang atau kelompok yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Kedua, asimilasi, yaitu pembaruan dua kebudayaan disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Terus yang ketiga, akulturasi, yaitu suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Dan kedua adalah proses disosiatif, meliputi persaingan, pertikaian. Menurut Kimball Young membedakan menjadi pertama, oposisi yang mencakup persaingan dan pertikaian, kedua, kerjasama yang menghasilkan akomodasi, dan ketiga, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Yang keempat, interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran Habermas. Kelima adalah status dan peranan. Yang pertama, status. Status abilitas posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain. Menurut Ralph Darlington, status adalah kumpulan hak dan tugas. Kemudian yang kedua, peranan. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu dalam aspek dinamis status. Kemudian tema yang keenam adalah stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Pertama, stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya dalam kelas sosial. Kedua, macam-macam stratifikasi. Berdasarkan cara memperoleh status yang diperoleh, yang pertama dari usia. Misalnya putra mahkota umumnya adalah putra tertua, sistem senioritas dalam pekerjaan. Kedua, jenis kelamin. Misalnya status laki-laki dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ketiga, keagamaan, misalnya kasta etnis. Misalnya di Israel warga Arab dan Palestina hak-haknya tidak setara dibanding warga Yadis ras. Kemudian kedua, mobilitas sosial. Mobilitas sosial berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Dengan mobilitas dapat terjadi pada kekuasaan, privilege maupun prestise. Mobilitas vertikal mengacu pada mobilitas ke atas atau ke bawah, sementara mobilitas lateral mengacu pada perpindahan geografis antara lingkungan setempat, kota, dan wilayah yang dapat terjadi. Mobilitas sosial integenerasi atau antegenerasi. Tema yang ketujuh adalah institusi sosial. Pertama, pengertian dari institusi sosial. Menurut Sergio Suecanto, institusi sosial merupakan himpunan norma-norma dari berbagai tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah fungsi institusi sosial. Fungsi institusi sosial meliputi yang pertama, memberi pedoman bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Tema yang ke-8 adalah tipologi institusi. Sosial Gilin dan Gilin memilah institusi sosial dari beberapa sudut. Yang pertama, perkembangan. Kedua, sistem nilai yang diterima dalam masyarakat. Ketiga, sudut penerimaan masyarakat. Keempat, faktor penyebarannya. Dan yang kelima adalah fungsi. Tema yang ke-9 adalah sistem norma.
Sistem norma adalah penampilan dari suatu orientasi nilai budaya tertentu yang menghasilkan berbagai tingkatan norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Gilin dan Gilin memilah sistem norma menjadi yang pertama, cara, kedua, kebiasaan umum, ketiga, kelakuan, dan keempat adalah adat. Tema yang ke-10 adalah kelakuan berpola. Kelakuan berpola menggambarkan adanya suatu pola tertentu dalam tindakan seseorang atau sekelompok orang. Contoh, cara berpakaian, cara mendidik anak, cara menghormati orang tua atau guru. Tema yang 11 adalah kelompok sosial. Pertama, pengertian kelompok sosial. Menurut Robert Camerton, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan yang ditandai. Kedua, syarat-syarat kelompok sosial. Anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Ketiga, dalam kelompok ada hubungan timbal balik antar anggota. Keempat, ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama. Yang ketiga, faktor-faktor yang menentukan kelompok sosial. Yang pertama, kesadaran akan jenis yang sama. Kedua, adanya hubungan sosial. Ketiga, orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan. Oke, sekian dan terima kasih.